atau dengan mempertahankan persediaan modal perusahaan tetap konstan. Yang kedua, membentuk grafik marginal product of labor dikarenakan jumlah tenaga kerja meningkat, kemiringan kurvanya menurun. Dan yang ketiga, untuk setiap upah real tertentu, perusahaan terus menambah tenaga kerja sampai pada titik di mana marginal product of labor sama dengan upah real. Jadi, grafik marginal product of labor juga merupakan kurva permintaan tenaga kerja perusahaan. Oke, bagus. Tenang banget saya dengar itu. Baik, selanjutnya pembagian pendapatan nasional. Pendapatan yang pertama, pendapatan total dibagi di antara pada modal dan laba ekonomi. Yang kedua, laba ekonomi sama dengan pendapatan dikurang produk marginal tenaga kerja dikali tenaga dikali marginal modal dikali modal. Yang ketiga, ingin menghitung definisi pendapatan nasional, maka persamaan diubah menjadi pendapatan sama dengan produk marginal tenaga kerja dikali tenaga ditambah produk marginal modal dikali modal. Yang keempat, fungsi tambah laba ekonomis ya. Oh ya, ditambah laba ekonomis. Yang keempat, fungsi produksi memiliki skala hasil konstan, maka fungsi dikali Fungsi produksi dari kapital dan labor itu sama dengan dikali tenaga kerja sama dengan produk marginal modal dikali modal ditambah produk marginal tenaga kerja dikali tenaga. Yang kelima, karena pemilik perusahaan dan pemilik modal adalah orang yang sama, laba ekonomis dan pengembalian modal seringkali disatukan. Jika kita menyebut definisi alternatif ini sebagai laba akuntansi sama dengan laba ekonomis ditambah produk marginal modal dikali modal. Selanjutnya. Oke, bagus ya. 3.3. Apa yang menentukan permintaan terhadap barang dan jasa? Yang pertama, komponen GDP yaitu konsumsi C, investasi I, pembelian pemerintahan J, dan ekspor neto NX. Yang kedua, perekonomian tertutup memiliki 3 penggunaan untuk barang dan jasa yang dihasilkan. 3 komponen GDP ini ditunjukkan dalam intensitas pos pendapatan nasional, itu pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pembelian pemerintah. Stop ya, bacanya begini. Balik lagi. Ya. Ini GDP atau Y itu digunakan untuk konsumsi. Jadi orang bekerja se-Indonesia itu bareng, sebagian digunakan untuk konsumsi, sebagian digunakan untuk investasi, sebagian digunakan untuk belanja pemerintah. Belanja pemerintah dari mana? Ambil pajak, gitu loh. Ya kita bekerja kan menghasilkan Y, sebagian diambil untuk pajak pemerintah. Nah, pajak ini digunakan apa? Untuk pemerintah bangun jalan, bayar polisi, bayar guru, bayar dosen, ya, masih BLT, masih bantuan UKT, banyak G, ya, atau belanja pemerintah. Oke ya, gitu ya. Ya baik Pak. Nah, tadi kan rinciannya kan konsumsi, investasi sama spending kan. Nah, sekarang dirinci dulu konsumsi. Tuh. Pak. Konsumsi diasumsikan tingkat konsumsi bergantung secara langsung pada tingkat pendapatan disposable. Semakin tinggi pendapatan disposable, semakin besar konsumsi. Jadi konsumsi sama dengan
konsumsi pendapatan dikurang T. Ya, konsumsi Yang kedua, gini bacanya ini mah agak aneh ya, tapi terbiasa dipakai di ekonomi. Konsumsi itu merupakan fungsi dari disposable income. Disposable income itu ada pendapat disposable itu ada apa? Adalah GDP dikurangi pajak. Pajak kita dibajakan untuk G tadi gitu loh ya. Jadi disposable income itu adalah pendapatan yang bisa dikonsumsi. Yaitu karena pendapat dikurangi dengan pajak, karena pajak kan nggak bisa dimakan. Itu ya. Ya Pak. Yang kedua, kecenderungan mengonsumsi marginal atau marginal propensity to consumer atau MPC adalah jumlah perubahan konsumsi ketika pendapatan disposable meningkat sampai $1 dengan nilai MPC berkisar di antara 0 dan 1. Yang Ya, ini ketiga, elastisitas ini maksudnya. Jadi kalau garisnya itu makin tegak, itu MPC-nya makin besar. Artinya apa? Jadi pendapatan yang diperoleh, tambahan pendapatan, gaji saya naik gitu ya, itu cenderung digunakan untuk konsumsi. Kalau enggak gitu, ya makanya ini digunakan oleh pemerintah sebagai alat. Untuk apa? Untuk mengenalkan perekonomian PNS itu. Makanya gajinya pun di depan. Ya begitu mau krisis, ya kan kalau PNS itu gaji ditambah, itu sebagian besar dikonsumsi. Artinya MPC-nya tegak, miringnya tegak gitu. Ya kalau PNS gaji ditingkatkan, itu PNS mengkonsumsi, dia minta barang berarti berlangsunglah produksi. Dengan produksi itulah maka banyak juga yang bekerja sehingga terhindar dari krisis. Paham ya itu ya? Ya, tapi kalau MPC itu bentar, nah ini ditambah gaji pun nggak ngaruh konsumsinya, karena negara-negara yang sudah maju konsumsinya udah penuhi gitu loh. Ya makin tegak itu berarti makin banyak pendapatannya itu banyak digunakan untuk konsumsi, nggak ada yang ditabung, I-nya kecil, gitu ya. Jadi merupakan fasilitas bagi pemerintah untuk mengadakan perekonomian agar tidak atau menghindari krisis. Jadi jangan heran kalau berarti ada gaji ini, gaji itu ditambahkan, itu sebagai alat itu PNS itu. Memang bagus sih itu ya, sehingga terhindar dari krisis gitu loh. Ya, kalau PNS bertambah gaji, ya berarti ada konsumsi meningkat berarti ada permintaan barang. Kalau permintaan barang meningkat itu berarti terjadi produksi berarti ada yang bekerja. Begitu putar ekonomi, ya. baik selanjutnya rumah tangga membagi pendapatan disposable-nya di antara konsumsi dan tabungan. Ya, artinya setelah dikurangi pajak, dia gunakan untuk konsumsi atau nabung kan gitu, ya, gitu ya. Jadi kalau MPC-nya besar, tabungannya kecil, ya, oke. Selanjutnya, woi. Aku. Woi. Kawan, Maaf Pak, sebentar Pak, error. bisa gerak ya. Oke, baik. Selanjutnya investasi. Poin pertama yaitu perusahaan membeli barang-barang investasi untuk menambah persediaan modal dan mengganti modal yang telah habis dipakai. Yang kedua, jika suku bunga meningkat, lebih sedikit proyek investasi yang menguntungkan dan jumlah barang-barang investasi yang diminta akan turun. Yang ketiga, persamaan yang digunakan dengan mengaitkan investasi pada tingkat bunga real. Selanjutnya yaitu kurva di atas terjadi ketika tingkat bunga naik dan jumlah investasi yang diminta turun. Oke, ini juga seperti tadi, garis tegak yang paling kiri itu adalah tingkat bunga real. Bunga real itu apa?
suku bunga dikurang inflasi. Ya, inflasi itu apa? Kenaikan harga barang. Ya, dari ribuan barang di rata-rata itu ya. Ya, di sini apa? Kenapa miring ke kanan? Ya, ketika suku bunga tinggi, itu investasi kecil. Ya, Iya, Pak. datar itu loh, kurva kuantitas investasi kecil, ya. Ya, suku bunga tinggi kan garis tegaknya di atas itu. Ya. Suku bunga rendah, maka orang banyak investasi. Akhirnya permintaan kuantitas investasi meningkat, miring ke kanan makanya. Itu loh ya. Artinya apa? Kalau suku bunga itu dinaikkan, ngapain orang berusaha? Taruh di bank aja gitu. Berarti ya maksudnya ya. Ya, dan sebaliknya. Bagian aku. Ya, ketika pemerintah ingin menggenjot investasi, suku bunganya harus diturunkan. Ya, diturunkan. Tapi hati-hati. Ya, pada fase mana ini penting ya. Lanjut. Selanjutnya ada pembelian pemerintah, yaitu pembelian pemerintah atau belanja pemerintah adalah komponen ketiga dari permintaan terhadap barang dan jasa. Terbagi menjadi dua, yaitu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu membeli senjata, peluru kendali, yang ketiga jasa pegawai pemerintah. Dan pemerintah daerah yaitu buku-buku untuk perpustakaan, membangun gedung-gedung, dan yang terakhir mempekerjakan para guru. Dikenakan ya itu gitu ya. Selanjutnya, pembayaran transfer mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa secara langsung. Pembayaran transfer berlawanan dengan pajak. Lalu pembelian Ini sama dengan subsidi itu. Sama dengan subsidi itu loh, ya. Iya, Pak. Pembelian Dana desa segala macam gitu. Pembelian pemerintah dianggap sebagai variabel oksigen. Variabel oksigen adalah konsumsi, investasi, dan Bukan oksigen, eksogen. Oh, iya, Pak. Eksogen. Oh, iya, Pak, maaf. Eksogen. Artinya nggak bisa dikendalikan itu pembelian pemerintah itu. Kita nggak bisa ngatur-ngatur gitu loh. Variabel. Ya, maaf, Bapak salah baca. Oksigen. Ya, Pak. Jadi, selanjutnya yaitu pembelian pemerintah dianggap sebagai variabel oksogen. Variabel oksogen adalah konsumsi, investasi, Eksogen, bukan eksogen. Oksogen. Baik, Pak. Pembelian pemerintah dianggap sebagai variabel oksogen. Variabel oksogen. Lagi. Bukan ek. Oh, apa sih? Eksogen. Eksogen. Ya udah, maaf. Iya, Pak, maaf. Pembelian pemerintah dianggap sebagai variabel eksogen. Variabel eksogen adalah konsumsi, investasi, dan tingkat bunga. Yaitu yang dapat ditulis yaitu pembeli pemerintah sama dengan rata-rata pembeli pemerintah. Pajak sama dengan rata-rata pajak. Pemerintah dibeli gimana? Ya, Pak, maaf, Pak. Pembelian. Baik, Pak. Pembelian pemerintah sama dengan rata-rata pembelian pemerintah. Pajak sama dengan rata-rata pajak. Apa? Apa yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa? Poin pertama, dalam model klasik, tingkat bunga memiliki peran penting dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Ada dua cara untuk mengetahui peran tingkat bunga dalam perekonomian, yaitu dengan melihat bagaimana tingkat bunga mempengaruhi penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa, atau melihat bagaimana tingkat bunga mempengaruhi penawaran dan permintaan terhadap dana pinjaman. Equilibrium di pasar barang dan jasa, penawaran dan permintaan terhadap output perekonomian. Di sebelah kiri merupakan rumus yang berada di subbab 3.3 dan yang di sebelah kanan merupakan rumus yang berada di 3.1. Nah,
ini digabungkan terus menjadi pendapatan sama dengan konsumsi. Y pendapatan dikurang pajak ditambah. Sebentar ya. Yang terakhir ini yang habis panah itu ya, digabung itu ya. Ya, output, Y itu output atau GDP atau PDB, produk domestik bruto. Itulah untuk konsumsi disposable income. Konsumsi yang bergantung dari besarnya disposable income. Itu C dalam kurung Y min T. Ya. Ditambah dengan investasi yang tergantung dari suku bunga R. Ditambah dengan